Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik siswa-siswi SD Sunnah Sarapan kelas 4 yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jumpa lagi dengan Pak Bori pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kalian buka ya halaman 103, yaitu yang C, tanda keberadaan malaikat Allah. Ya. Bagaimana kita setelah kita meyakini ya akan adanya malaikat Allah? Apa sih tandanya? Tanda keberadaan malaikat Allah ya, yang pertama kita lihat satu, tanda keberadaan malaikat Allah adalah kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran tuh yang ada di rumah kita ya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk Nabi Muhammad, yang wahyu itu dibawa melalui perantaraan malaikat Jibril ya. Ya, jadi dari Allah ya, melalui malaikat Jibril lalu dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jadi tanda keberadaan malaikat Jibril adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah ya, itu kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda keberadaan malaikat Allah adalah adanya hujan dan panas. Coba kamu perhatikan ya di lingkunganmu. Kamu pasti udah gak asing lagi ya. Kadang hujan, kadang panas ya. Hujan dan panas ini adalah bukti keberadaan malaikat Mikail ya, karena malaikat Mikail malaikat yang tugasnya memberikan rezeki ya. Dengan turunnya hujan, maka ya air di dalam tanah itu ada. Airnya itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Pohon-pohon tumbuh ya, tersirami, jadi lebat, sayur-sayuran lebat ya, kita makan sayur-sayuran. Hewan-hewan ternak juga minum ya. Nah, juga yang ketiga, tanda keberadaan malaikat Allah adanya orang meninggal dunia ya. Orang meninggal dunia di sekitarmu, tetanggamu, bahkan ya saudaramu, karib kerabatmu ya, itu dia karena ruhnya, nyawanya udah dicabut oleh malaikat Israel ya. Tanda ada yang malaikat Israel tuh, orang yang sudah meninggal ruhnya udah nggak ada, udah dicabut oleh malaikat Israel. Tanda keberadaan malaikat Allah yang keempat itu kebahagiaan dan ketakutan. Coba kamu lihat, itu orang yang berbuat amal baik selalu merasa bahagia, sedangkan orang yang berbuat buruk akan merasa takut. Kenapa sih bisa seperti itu? Itu merupakan bukti adanya malaikat yang selalu mencatat setiap perbuatan manusia. Perbuatan baik misalnya dicatat oleh siapa? Yo, oke, malaikat Raqib. Sedangkan perbuatan buruk dicatat oleh malaikat Atid. Ya, catatan malaikat Raqib membuat manusia bahagia nanti di akhirat. Sedangkan catatan malaikat Atid membuat manusia takut. Kenapa? Nanti kalau kebanyakan dosanya ya, ditimbang dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, dia akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah, waliyazubillah ya. Lalu kita pada pembahasan yang terakhir, D, bukti keimanan kepada malaikat Allah ya. Adik-adik kalian udah tahu ya, iman itu apa? Iman artinya percaya ya, artinya meyakini dalam hati ya. Kalau kita sudah beriman berarti di hati kita telah yakin akan adanya malaikat, lalu diucapkan dengan lisan dan juga mengamalkan dalam perbuatan. Iman kepada malaikat berarti yakin dalam hati bahwa malaikat itu ada ya. Di samping juga lisan kita mengucapkan ada malaikat itu. Contohnya apa? Itu yang wajib kita ketahui, 10 malaikat ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil ya, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib
Yang lain juga yang nggak wajib kita hafal malaikat itu banyak malaikat ya. Bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Ya, juga kita seorang yang mengimani malaikat harus membuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Apa sih bukti keimanan kita kepada malaikat? Coba kita cek. Yang pertama, bukti keimanan kepada malaikat Allah adalah ya, buktinya kamu harus rajin bertadarus Al-Qur'an. Baca tuh Al-Qur'an yang ada di rumah kamu. Jangan Al-Qur'an itu kamu taruh aja. Kalau kamu belum bisa baca Al-Qur'an, baca juz amanya. Ya, baca tuh yang juz 30. Baca-baca. Ya, baca ya. Jangan sampai Al-Qur'an atau juz amanya itu sampai berdebu, enggak pernah dibaca. Ya, yang kedua, bukti keimanan kepada malaikat Allah adalah tekun beribadah kepada Allah. Ya, harus tekun beribadah. Beribadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Misalnya harus wajib sholat 5 waktu ya, harus. Apalagi kalian sudah balik, itu wajib. Orang yang sudah balik katanya mukallaf, terkena beban perintah Allah. Kalau nggak dijalankan mendapatkan dosa ya, kalau dijalankan mendapatkan pahala. Di sholat itu berzikir. Zikir setelah sholat bukan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya, man laisa burdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya zikir, dia itu adalah monyet ya, disamakan dengan monyet ya, kata Nabi. Terus yang ketiga, bukti keimanan kepada Allah adalah suka berbuat kebaikan. Ya, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus memperbanyak berbuat kebaikan. Seperti apa? Sedekah kepada fakir miskin, ya, menyantuni anak yatim, menjenguk kalau ada teman yang sakit, dan juga yang terpenting, yang sangat penting adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, harus hormat dan patuh. Hormat itu misal apa, kita ya sama orang tua sebelum berangkat sekolah atau mau kemana aja, itu salim, cium tangannya, cium dikecup tangannya dengan bibir sampai terdengar kecupan, nah gitu ya, dicium. Dan juga dengan guru juga ya, ketemu guru dicium tangannya, kecup. Itu jangan takut corona ya, takut corona nggak ada. Kalau kecup itu ada keberkahan, wah insya Allah sehat-sehat aja. Hormat pada orang tua dan guru, itu tadi hormat. Patuhnya apa? Kalau ada perintah dari orang tua harus dilaksanakan, jangan sampai ditolak. Dan juga kalau ada perintah dari guru, tugas misalnya dari guru, harus dikerjakan. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat raqib. Ya, tuh setiap hari katanya malaikat raqib selalu mengawal kemanapun kita pergi. Malaikat raqib akan mencatat semua amal baik kita. Jika kita berbuat sesuatu, ingatlah malaikat raqib, sehingga kita selalu berbuat perbuatan terpuji. Yang keempat, yang terakhir, bukti keimanan kepada malaikat Allah adalah menjauhi perbuatan tercela. Ya, kalau kita sering berbuat kebaikan, jangan sampai kita juga berbuat perbuatan tercela. Nanti takutnya kalau kita berbuat tercela, perbuatan baik kita itu tergerogoti. Ya, misalnya apa? Suka jahati temannya, atau suka buhut, atau suka ngomongin keburukan temannya sama orang lain, itu nggak boleh. Kalau kita membicarakan keburukan teman kita ya, kita hasad sama dia, kita benci sama dia, kita omongin di belakang sama orang lain, nah keburukan teman kita omongin, itu akan menggerogoti semua kebaikan kita, semua amal ibadah kita angus, dan juga amal kita tuh disedot oleh orang yang kita omongin nanti ya di akhirat. Dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang merugi. Karena apa? Karena dia sendiri ya memburukan, menjelekan orang lain di belakang. Ya itu ya. Sekarang tugasnya adalah di halaman 106, yaitu pilihan ganda ya, 1 sampai 15, dan juga yang B
istilah titik bawah ini itu 1 sampai 10. Jangan lupa juga yang D ya, yang D langsung lengkap yang D ya, yang C nggak usah dikerjakan. Yang D 1 sampai 5 ya, itu adalah checklist. Dan terakhir adalah soal hot 1 sampai 5. Itu saja adik-adik semuanya ya, materi kita dan juga tugas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.